Ini luar biasa banget. Mantap sekali. Hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Boarding Supriyadi. Ini sesuai judul ya, kalau video ini itu adalah video solo camp. Tapi kali ini solo campnya saya nggak ke hutan lagi. Kalau video yang sebelumnya kan saya ke hutan. Jadi sekarang gantian saya di campsite lagi solo campnya. Dan karena ini adalah video pertama yang diupload pasca lebaran, jadi saya pengen ngucapin selamat lebaran dulu buat kalian saudara muslim dimanapun kalian berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan info aja, jadi walaupun video ini diupload setelah lebaran ya, tapi syutingnya itu masih puasa. Jadi sekarang hari keberapa? Hari ke 22 atau hari ke 23 sih kayaknya puasa. Jadi bagaimana solo camp kita kali ini? Yuk kita lanjut. Ya teman-teman, sepertinya saya sudah sampai di lokasi buat kita ngecamp malam ini. Kayaknya ini tempat yang cocok. Sekarang jam berapa ya? Jam setengah 5 sore, udah lumayan sore sih. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah saya, kamera ini mungkin, langsung kamera ini. Di sebelah saya sini udah ada tenda. Ya bener banget teman-teman, ini adalah tenda saya. Jadi sebenarnya saya sudah sampai sini sekitar 1 jam yang lalu. Jadi tadi tuh pada saat saya sampai sini tuh cuaca tuh lagi hujan, walaupun nggak deras-deras banget sebenarnya, lagi hujan gerimis. Makanya saya putuskan saya pasang tenda lebih dulu, dan setelah itu baru take yang scene yang barusan. Jadi yang lagi jalan dari depan itu bisa dibilang itu tuh adalah reka ulang ya teman-teman, karena sebenarnya saya udah nyampe sini dari tadi. Jadi tadi tuh setelah nyampe sini saya pasang tenda dulu, karena kalau misalkan nggak pasang tenda dulu nggak akan bener juga kalau misalkan dalam kondisi hujan, dalam kondisi buru-buru kayak gitu ya. Jadi ya udah, sekarang mungkin saya akan lepas carrier dulu ya.
Oke teman-teman, jadi inilah setup tenda saya malam ini. Saya hampir selalu nyebut kita ya. Sekarang saya akan berusaha nyebut saya, nggak nyebut kita. Nah, jadi pada video kemarin karena ada yang komen, Bang, sekali-kali kasih tahu dong pada saat solo camp itu yang dibawa apa aja atau SC carrier itu apa aja. Nah, jadi mumpung sekarang ada kesempatan ya. Nih ngomong-ngomong hujannya udah mulai turun lagi nih. Nggak tahu nih kamera kehujanan, mudah-mudahan aman lah ya, cuma sebentar, makanya saya akan buru-buru. Jadi sekarang saya akan bongkar carrier saya. Kalau kemarin yang komen sih sekalian katanya sebutin harganya berapa gitu, barangnya apa, terus sebutin harganya. Cuman kayaknya kurang etis kalau saya nyebutin harga ya. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen tahu berapa harganya, silahkan googling aja sendiri ya. Pertama ini dari carriernya dulu. Carriernya sendiri saya pakai Osprey seri Exhaust 38 ya. Silahkan teman-teman bisa googling harganya berapa. Terus di bagian depan sini saya bawa ini windshield ya, yang buat penutup yang nahan angin buat kompor gitu. Pertama windshield. Terus di sini saya juga bawa jerrycan, ini ukuran 3 liter. Terus di bagian atas nih, bagian atas carrier, kepala carrier. Sorry ini kamera ini ya biar kelihatan ya. Ini tadi bawa ini buat ngamanin ini nih, plastik. Terus di sini ada raincoat atau jas hujan dari Daulagiri tentunya. Saya ada headlamp juga, headlamp. Ini kunci motor ya. Ini saya bawa kresek buat ya takut ada apa-apa, takut perlu, pasti perlu lah. Kayak gitu. Di sini udah habis ya, nggak ada lagi. Waduh, hujan makin deras nih. Mudah-mudahan kamera aman. Terus di sini di bagian dalam saya bawa korek kalau nggak salah. Ya, cuma korek tok, nggak ada lagi, nggak ada apa-apa. Cuma korek aja. Lalu masuk ke kompartemen utama. Di sini saya bawa waste bag. Di sini isinya itu ada dompet, ada terus kabel-kabel charger kayak gitu. Ya, yang hal-hal perintilan-perintilan kayak gitulah. Ini kita cepet aja ya. Tak lupa bawa sendal jepit, ada mangkok, ada piring. Saya bawa piring cuma 1 biji. Terus ada lampu, ini lampu gantung biasa. Kalian udah tahu mungkin kalau yang udah sering nonton video. Di sini ada bahan sayuran buat nanti kita masak. Di sini saya bawa ada tempe, ada toge sama cabe gede. Ada sendok sama pisau di sini. Ada tisu kering. Terus ini sleeping pad atau matras tiup ya. Tapi saya jarang-jarang juga sih bawa matras tiup. Jadi kalau misalkan lagi solo camp ke hutan, saya nggak pernah bawa matras tiup. Jadi karena sekarang lagi di campsite aja, jadi saya bawa matras tiup. Ini ada lensa buat lensa kamera ini nih yang Canon. Ini pakai lensa kit ya. Nah nanti pada saat shoot malam-malam biasanya untuk bokeh-bokehnya, untuk zoom detail gitu, saya pakai lensa ini 50 mili yang fix dari Yangno. Tapi ini karena manual jadi cukup effort sih, karena harus ngefokusin. Jadi nggak bisa, sebenarnya bisa autofocus, cuman sering miss. Jadi saya setting manual aja. Oh nggak usah dibuka ya. Di sini ada buah naga sama buah pir buat seperti biasa buat nanti buka puasa. Terus saya bawa sejadah juga. Lalu ada power bank. Kita cepat aja ya. Kamera ini takut kehujanan. Terus di sini ada nesting. Nesting ini di dalamnya itu ada kompor, terus ada sebagian bumbu-bumbu juga, ada bahan makanan. Jadi di sini udah full, jadi isinya nggak kosong di dalamnya itu. Jadi kali ini saya bawa 2 nesting. Tapi tergantung mau masak apa juga sih. Kadang cuma satu yang ini yang kecil, atau kadang yang satu yang gede. Cuma kalau yang satu yang kecil biasanya saya bawa pan atau teflon. Nah ini nesting yang kedua, di dalamnya itu ada beras, ada telur, ada bumbu-bumbu juga kayak gitu, ada minyak juga, minyak goreng. Jadi di sini udah full juga. Saya bawa 2 nesting. Terus di sini ada bawa gelas atau mug. Jadi ini bisa nahan air juga, nahan air, jelas lah ya. Bisa nahan panas juga, kayak insulate gitulah. Terus ada apa lagi? Ada bawa gas. Saya bawa gasnya cuma 1. Karena ya masaknya juga cuma 1 kali. Terus sleeping bag buat nanti tidur tentunya. Dan aduh kok lepas sih.
Ini harusnya diwadahin sini ya. Ini ada jaket, harusnya tadi masuk sini. Jaket sama celana panjang. Karena sekarang saya kan pakai celana pendek. Saya kan harus sholat, jadi harus bawa celana panjang. Gitu. Terus di sini ada power bank juga yang kedua. Jadi bawa power banknya dua saya. Yang ini 10.000 mAh, yang ini 20.000 mAh, yang ini mereknya Baseus, yang ini Xiaomi. Lalu, wah kok bocor nih, flysheetnya abal-abal. Ini yang sering teman-teman tanyakan, lightingnya pakai apa? Nih pakai kayak gini ya lightingnya. Ini sebenarnya apa sih yang power bank yang ada lampunya, cuma udah saya modif. Ini baterainya udah saya ganti, jadi lumayan awet. Semalaman, nggak semalam sih mungkin, ya pokoknya pagi-pagi tuh masih nyala lah walaupun udah nggak terlalu terang. Ini dua-duanya udah saya modif baterainya. Kayak gini ya, lampu atau lighting yang sering kalian tanyakan. Oke, saya bawa 2 biji. Sebenarnya saya di rumah masih ada 2 piece lagi. Cuman yang 2 itu belum saya modif baterainya, jadi masih original. Jadi nggak tahan lama. Oke, terus saya bawa air minum kemasan gini, cuma 1 botol. Karena nanti bisa masak air. Udah sih dalamnya gitu, udah agak ada lagi. Matras buat alas dari bawah. Ya jelas lah ya kalau matras buat alas bawah. Terus saya juga bawa ini termos dari Daulagiri, termos, dan bawa kacamata. Udah sih gitu aja. Ada lagi nggak ya? Paling ini bawa sikat gigi sih, bawa sikat gigi sama odol. Ini yang kecil. Paling gitu. Dan sebenarnya tadi itu penuh banget sama tenda ini ya. Cuma tendanya udah dipasang, jadi nggak terlalu penuh. Jadi kalau relnya lagi ke hutan atau relnya lagi trekking ya lebih dari tadi kayak gitu. Pokoknya sih tadi tuh si carrier-nya itu nggak terlalu penuh karena udah si tenda sama ini footprint sama flysheet udah diambil ya. Oke gitu aja. Sekarang udah jam 4:30 pas. Saya juga belum sholat asar. Paling sekarang saya mau ngambil air sekaligus wudhu buat sholat ya. Oke, mungkin scene-nya di closing dulu di sampai sini. Nanti kayaknya nyambung pas lagi masak aja kali ya. Ya mungkin jam 5-an nyambung masak. Sip. Oke teman-teman, sekarang udah jam 5:30 sore pas. Jadi kayaknya saya mau mulai masak-masak nih. Pertama kita mau masak ini dulu, biasa masak air buat bikin teh tarik buat nanti buka puasa. Ya mungkin 20 menitan lagi ke waktu buka puasa. Sekarang kita masak air. Jadi paling nanti untuk masaknya setelah maghrib aja kali ya. Ya biar ini juga sih, biar ada aktivitas juga. Segitu cukup kali ya. Paling sekarang saya mau ini aja, mau apa namanya ini nih, mau ngupas buah buat nanti buka. Seperti biasa ya, saya ini kayaknya nggak pernah ketinggalan si buah ini, dragon fruit atau buah naga ini. Selalu pakai buah naga. Pisau saya di mana ya, lupa. Kayaknya masih di luar deh. Ntar ngambil pisau dulu. Bekas tadi ini, bekas bikin tiang flysheet. Ini sekalian bawa kanebo buat keset juga nih. Jadi sangat berfungsi banget. Semoga aja nggak hujan ya, karena kalau hujan ini saya bawa flysheetnya itu yang flysheet abal-abal. Jadi kalau hujan udah bisa dipastikan ini bakal bocor nih.
Jadi si pas sambungan ini tuh flysheetnya itu nggak disil. Jadi kalau ada air dari atas udah pasti ini rembes. Ini balik lagi, kenapa saya selalu bawa buah naga, karena ya biar gampang aja gitu. Maksudnya kan satuannya itu walaupun bawa satuan misalkan, dia kan pas, nggak terlalu kebanyakan. Sebenarnya saya pengen bawa mangga juga, cuman karena sekarang lagi nggak musim mangga, di tukang buah itu jarang ada yang punya. Kalaupun punya mungkin bakal mahal banget ya. Kayaknya airnya udah mulai mendidih nih. Jadi setelah ini paling saya akan langsung masak nasi ya, biar sekalian nanti nunggu sholat maghrib juga. Sholat maghrib kan, nanti setelah beres sholat maghrib paling masak buat lauknya. Jadi begitu masak buat lauknya, si nasinya udah keburu mateng. Karena kan kalau nasi kan kalau airnya udah mulai habis, mulai kering gitu, bisa tinggal apinya aja dikecilin kayak gitu. Ini airnya udah mendidih. Seperti biasa, minuman favorit saat buka puasa yaitu teh tarik. Ini nggak disponsorin padahal ya. Ngapain juga nyponsorin katanya. By the way, barusan tuh saya kan ngambil air. Cuman si airnya itu ini apa sih, ada ini ya? Si airnya itu kuning, jadi nggak layak konsumsi sih kayaknya. Jadi saya nggak berani ngambil air buat masak dari toilet itu. Paling ya nanti beli aja ke warung sih kayaknya, walaupun lumayan agak jauh sih ke warungnya. Salah saya juga sih, karena saya nyari posisi buat campnya yang agak terpencil. Kalau pengen nyaman sih deket warung. Ngapa-ngapain cepet ke warung. Oke, ini udah lumayan, masih lumayan sih, lumayan agak lama. Ini teman-teman pasti pada ngomongin, "Bang, sering ke alam tapi bawa pisaunya pisau dapur." Ya habis gimana ya? Biar nyaman aja sih makainya. Kalau yang pisau-pisau buat survival gitu kan, ya gimana ya? Sebenarnya saya punya, cuman karena belum terbiasa mungkin kurang nyaman makainya. Jadi saya lebih nyaman pakai pisau dapur kayak gini. Ngomong-ngomong, sekarang saya nggak bawa golok yang kayak gitu ya. Karena buat apa juga gitu. Kalau memang perlu kayu bakar, tinggal beli sih kayaknya. Paling gimana nanti aja deh. Kalau misalkan pengen bikin api unggun, saya beli kayu bakarnya. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi di sini emang udaranya lumayan dingin sih, terkenal dingin. Sampai sekarang teman-teman udah notice gak kalau sekarang ini saya ngecamp di mana? Saya belum ngomong. Saya belum ngasih tahu ke kalian sekarang saya ngecamp di mana. Nggak usah rahasia-rahasiaan ya, karena ini mah memang tempat wisata, jadi dikasih tahu pun nggak masalah. Jadi sekarang saya ngecampnya itu di campsite Ranca Upas, daerah Ciwidey, Bandung Selatan ya. Ya cukup terkenal lah. Sini lokasinya cocok buat yang foto-foto juga kayak gitu. Ngomong-ngomong sekarang tuh hari ini hari Rabu. Jadi kayaknya seperti biasa bakal sepi lagi, nggak ada orang yang ngecamp.
Tapi nggak tahu juga sih, tadi nanya ke petugasnya pas saya regis itu belum ada sih, katanya hari ini belum ada yang ngecamp kecuali saya. Memang saya orang aneh ya. Nggak tahu nih nanti apakah kalau misalkan setelah lebaran. Oh ya, saya tadi udah ngomong kan ya, walaupun ini video ini tayangnya nanti setelah lebaran, tapi ini syutingnya masih puasa. Ini hari keberapa sih? Lebaran tuh hari Kamis, berarti sekarang hari Rabu, berarti kurang lebih 1 mingguan lagi. 1 mingguan lagi ke lebaran. Jadi nanti setelah lebaran apakah saya masih bakal bikin solo campnya di campsite lagi? Menurut teman-teman gimana? Apakah saya selalu ke hutan atau campur-campur di campsite lagi gitu? Nanti tulis di kolom komentar ya. Kalaupun ke hutan ya nggak masalah juga sih, saya masih banyak juga lokasi hutan yang bisa dijadikan tempat buat ngecamp. Ya kenapa sekarang milih di campsite, maksudnya selang-seling ya, selang-seling di campsite ya karena bulan puasa, biar ya kalau aktivitas ke hutan ya lumayan menguras tenaga juga gitu, lumayan capek juga, jadi campur-campur, kadang ke hutan, kadang ke campsite kayak gitu ya teman-teman. Sorry ya saya ngomongnya belibet, memang saya nggak bisa ngomong lancar kayak youtuber lain. Saya memang kan udah di video yang kemarin juga saya udah ngomong kalau saya ini nggak terlalu pede bicara depan kamera. Kalau misalkan ya, jadi dulu tuh ceritanya saya punya tim kayak gitu, saya tuh cuma di belakang layar aja, maksudnya ya yang pegang kamera, yang edit kayak gitu. Jadi dulu tuh ceritanya saya punya host kayak gitu. Nah gara-gara setelah itu kan bubar, dari sana saya mikir, wah saya ini gak bisa bergantung sama orang lain gitu, mau gak mau saya harus bisa sendiri. Karena kalau gak bergantung sama orang lain, di saat orang lain gak bisa, partner saya gak bisa, saya gak bisa ngonten kayak gitu. Sementara saya kan masih tetap pengen ya bikin konten-konten kayak gini. Seperti itu teman-teman. Ini kayaknya airnya kurang. Barusan baru dikit ininya, airnya, masih airnya. Ini kepaksa ya, airnya itu pakai air botolan, karena ya toiletnya itu airnya itu kuning, nggak layak konsumsi, saya nggak berani. Dan salahnya saya nggak bawa filter lagi. Kalau bawa filter masih mending, mungkin masih oke. Kayaknya saya mau pasang lighting dulu ya. Sebelah mana ya? Sana satu. Oke, keburu gelap, saya mau pasang lighting. Nanti scene-nya buka puasa dulu lah ya. Setelah buka puasa baru ganti scene. Ini apa namanya, nanti masak-masak. Oke teman-teman, kayaknya udah azan nih. Mungkin teman-teman bisa, entahlah ke record apa enggak, kedengar suara azan. Jadi kayaknya saya udah bisa buka puasa nih. Jadi sekarang saya akan buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, luar biasa teman-teman. Langsung makan buah. Air putih dulu deh. Emang bener ya, kalau buah pir itu kalau dikupas dia cepet hitam, sama kayak apel, kayak buah apel. Kalau buah naganya nggak terlalu manis.
Gimana nih teman-teman, pada mudik gak? Kan gak boleh ya. Ya udahlah, diem aja. Gak usah pada mudik ya. Coba komen berapa persen atau berapa orang, apakah banyak di antara kalian yang nonton video ini yang memang sekarang tuh tinggalnya tuh di perantauan gitu. Komen ya. Sama sebenarnya saya juga merantau. Jadi sekarang tinggal di Cimahi itu ya cuma karena kerja di Cimahi aja. Kalau saya pindah kerja mungkin kemana gitu, ya pindah juga. Kalau aslinya kan mungkin sebagian kalian udah pada tahu ya, asli saya itu Cianjur. Lumayan kenyang kan teman-teman. Kali ini nanti dilanjut sambil masak aja ya. Lanjut makannya. Sekarang saya mau sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, nasi mateng, kita masak dah. Kalian mau tahu hari ini saya mau masak apa? Pokoknya tungguin. Nanti komplain, bang minum pakai tangan kanan. Lumayan ngap. Oke, saya sholat dulu ya. Sholat mah nggak perlu direkod. Ada yang komen, bang lu nggak pernah sholat ya gitu. Ya elah, urusan sholat itu urusan saya sama Tuhan gitu. Nggak sengaja, mungkin di beberapa video saya nggak pernah nampilin scene sholat ya, karena memang itu etika. Jadi ya paling saya cuma ngambil wudhu gitu ya, yang diambil scene-nya yang ditampilin. Kalau sholat sih kayaknya nggak perlu ya. Oke, saya mau wudhu dulu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya masaknya. Jadi bakal masak apa kita malam ini? Nah, di sini tuh saya punya 3 menu atau 3 apa ya? Ya pokoknya 3 bahan makanan lebih sih sebenarnya, kalau 3 bahan makanan. Ya intinya gitulah, ada 3 menu yang bakal kita masak. Yang pertama mungkin saya bakal goreng tempe. Terus yang kedua saya bakal bikin oseng tahu sama toge. Dan yang ketiga saya mau bikin telur bumbu rendang. Dan tanpa berlama-lama, biar tidak terlalu malam juga, mari kita mulai masaknya. Kita bikin apa dulu ya? Goreng tempe dulu aja kali ya. Kita bersihin dulu. Ini barusan tadi saya bawa tempenya cuma segini ya, karena pengalaman dari yang trip sebelumnya saya bawa belinya tuh sepotong dari warung itu ya, sepotong tuh mungkin 2 ini, dan itu emang nggak habis. Jadi sekarang saya bawanya jadi beli 1 cuman dibagi 2, jadi yang sepotong lagi saya tinggal di rumah, nggak dibawa ke sini karena ya nggak akan kemakan juga sih kalaupun dibawa semuanya. Lupa lagi nggak bawa ini, nggak bawa apa namanya, nggak bawa talenan. Minyaknya kita semuain aja dah, bawa seberapa mili ya, ini tuh 200 mili. Paling minyaknya cuma buat goreng tempe aja, dan nanti si tahunya juga sebelum digoreng bakal saya ini dulu, sebelum ditumis bakal saya goreng dulu setengah matang.
biar nggak hancur pas ditumis. Seperti itu. Ini sampah. Ini paling saya bikin berapa potong ya? Jadi 3 potong aja kali, 4. Tiga potong aja dah. 4. Tempenya jadi 4 potong. Cukup lah. Kalau untuk telurnya saya memang bawa 4 biji ya. Karena memang kan si bumbunya itu beli segini nih. 1 saset gini teman-teman. Bumbunya itu. Dan ini tuh kalau misalkan untuk daging itu masukkan daging berapa sih? Setengah kilo daging. Rekomendasinya untuk 1 kilo setengah kilo daging. Jadi telurnya saya bawa 4 biji, nggak apa-apa lah ya, kalaupun nggak habis paling saya bawa pulang ke rumah. Ini saya goreng tempenya, kasih bumbu dulu kali ya, garam aja, biar ada rasa-rasanya. Semoga nggak keasinan, ya biar ada rasa-rasanya lah, nggak terlalu tawar-tawar banget. Ini saya ngerekodnya saya roll aja lah ya, biar panjang juga durasinya. Dan si yang kamera ini, kalau yang biasanya si kamera ini tuh pakai lensa yang 50 mili yang fix. Sekarang kayaknya nggak akan pakai lensa fix karena ini kan cuaca masih gerimis kayak gitu, walaupun cuma kecil. Jadi sebisa mungkin si kamera ini, saya naruh kamera ini tuh masih ke cover sama si flysheet. Jadi biar nggak terlalu ngembun atau nggak terlalu basah. Ngomong-ngomong ini belang sih kayaknya. Ini agak kekuning-kuningan, ini putih banget sih. Color science-nya beda. Emang beda brand sih. Canon sama Sony. Yang ini Canon, yang itu Sony. Jadi nanti hasil videonya agak belang sih kayaknya, nggak apa-apa lah ya. Kita bukan yang pro banget. Oh ya teman-teman, jadi di sini tuh kata petugasnya tadi lagi ada lagi ada tentara gitu, lagi latihan katanya. Jadi kalau misalkan tadi saya beberapa kali sih dengar suara ledakan kayak gitu. Ya mereka lagi latihan mungkin. Latihan perang-perangan. Jadi kalau misalkan suara panas, kalau ada suara-suara gaduh kayak gitu ya mohon dimaklum ya. Namanya juga kita campnya di campsite, nggak akan bisa sunyi seperti lagi camp di hutan. Mantap. Kayaknya sudah cukup panas minyaknya. Mari kita masukkan tempenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya saya masaknya itu yang ini biar relate sama momen lebaran ya, karena ini video bakal tayang di momen lebaran. Harusnya masak-masak daging kayak gitu. Ini malah malah lebih sederhana dari biasanya menunya. Nggak apa-apa lah ya. Nah jadi si tahunya itu sebelum kita tumis, kita oseng-oseng, bakal saya goreng juga setengah matang biar nggak hancur-hancur banget. Dan ini kebanyakan kayaknya tahunya, harusnya cuma 3 biji doang juga cukup. Ini saya bawa 5 karena tadi saya beli tahunya itu pas lagi jalan ke sini. Sebenarnya saya udah beli tahu di rumah tuh, dan tahunya udah saya kukus juga, cuman ketinggalan.
Jadi kenapa saya kukus? Jadi biar nggak usah digoreng pada saat mau ditumis, karena kalau udah dikukus dia si teksturnya bakal lebih padat, lebih keras. Jadi harusnya kalau nggak ketinggalan mah bisa bawa itu, nggak usah digoreng lagi tahunya. Jadi kerjanya nggak usah 2 kali. Mantap. Sekarang kita lanjut goreng tahunya. Aduh, buang dulu airnya. Dan ini si tahunya kebanyakan ya. Paling nanti tidak akan saya tumis semua. Cuci dulu. Kita bersihin pakai air ini. Dan nanti habis makan, habis sholat tarawih mungkin ya, saya mau bikin api unggun juga. Karena tadi saya udah beli ininya, si kayu bakarnya. Beli di sini satu ikatnya itu 15.000. Tadi pas awal datang saya nanyain ke si ibu warung gitu, "Bu, berapa kayu bakar seikat?" 30.000 katanya. Saya mikir 2 kali tuh mau beli juga. Cuman barusan pas saya ke toilet gitu, sekalian beli air minum. Nanya lagi lah sama si bapaknya di tempat yang sama. Nanya lagi sama si bapaknya, "Pak, kayu bakar berapa?" 15.000. Ya udah saya beli 2. Sama minyak tanah, minyak tanahnya 5.000. 5.000 itu ada mungkin berapa ya? 200 mili ada sih. Buat ininya. Buat apa sih namanya? Ya buat pertamanya itu biar cepet nyala gitu. Karena saya nggak bawa golok. Kan kayu bakarnya lumayan gede-gede tuh. Kalau di hutan kan walaupun tanpa pemantik lah atau apalah istilahnya ya, minyak tanah itu. Kalau di hutan karena memang saya bawa golok, jadi si kayu bakarnya itu dikecilin, di apa namanya? Allah. Ya pokoknya si kayu bakarnya biar kecil-kecil gitu biar cepet kebakar juga. Kalau harus langsung ke kayu bakar segede-gede gitu mah, ya saya juga nggak bisa lah nyalain api. Karena saya nggak bawa golok. Nah cabenya cabai gini nih. Ini favorit saya banget nih. Kalau di rumah tuh biasanya numis ini nih, ngoseng cabai ini. Kecapnya banyak atau dikasih gula, pokoknya manis lah masakannya itu. Dan pasangannya itu apa coba? Ikan asin. Ikan asin dendeng itu kalian tahu nggak? Itu favorit saya banget. Oseng cabai gini sama ikan asin udah mantap banget lah pokoknya. Kasih itu goreng tempe. Pokoknya makanan Sunda banget lah. Sampah organik nggak apa-apa lah dibuang sembarangan juga. Ini barusan lensanya saya ganti ya, kamera yang ini pakai lensa fix. Karena kalau misalkan pakai lensa kit terus di zoom jadi gelap karena diafragmanya kan ikut naik. Jadi saya ganti lensa dulu barusan. Ini kayaknya udah cukup sih. Si tahunya nggak usah terlalu matang juga.
Kita angkat. Saya nggak bawa serokan. Sekarang kita tumis bawangnya duluan. Udah mulai wangi nih kayaknya ininya, bawang ya, bawangnya. Bawang merah, bawang putih. Sekarang kita masukin cabai. Kita tumis cabai duluan. Sama tahu juga kali ya. Ini kayaknya udah semua deh tahunya, banyakan. Kita tambahin air. Banyakan airnya, nggak apa-apa lah. Ini kayak mau di sayur aja, kebanyakan fix airnya. Kasih gula. Garam dulu dong. Garamnya jangan terlalu banyak, soalnya kan barusan udah dikasih garam juga di tahunya. Kasih gula juga. Nanti kasih kecap. Kecapnya dibagi dua deh sama buat telur juga. Aduh, banyakan. Gak usah semua lah, setengahnya cukup segini. Kita cobain dulu. Karena yang makan saya sendiri, jadi nggak apa-apa lah, langsung ke mulut aja gini. Kalau makan sama temen misalkan sama orang lain baru digini. Karena yang makan saya sendiri nggak apa-apa lah, gini aja langsung. Oke sih. Tinggal kita kasih saus tiram. Bukan. Seger pedes, nggak terlalu pedes sih. Kita kasih saus tiram biar mantep. Mantap. Sekarang kita masukin togenya terakhir. Kenapa terakhir? Karena biar nggak overcook togenya. Dan ini udah saya cuci juga sih di rumahnya, mau dibawa ke sini. Kayaknya udah cukup mateng. Udah, kita angkat. Sayang gasnya. Kita masukin minyak dikit aja, minyaknya buat masak si bumbu rendangnya. Kayaknya sih di daerah sana tuh ada yang ngecamp juga. Soalnya ngelihat ada lampu-lampu gitu dan kedengaran ada suara orang juga sih. Tapi jauh sih daerah sana tuh.
Udahlah, nggak usah bersih-bersih amat. Sendok saya mana? Oh, ini. Kita goreng bentar. Lalu kita masukin air. Sekarang kayaknya kita mulai masukin deh telurnya. Jadi ini dia telurnya teman-teman. Ada 4 biji. Dan ini telurnya udah saya rebus dari rumah juga. Jadi ya buat mempermudah aja sih. Kalau misalkan direbus di sini kan makan waktu juga, makan gas juga. Jadi ya biar cepet kita rebus dulu di rumah. Tadi sebelum saya berangkat ke sini kita rebus dulu. Kita tutup ya, biar dia meresap. Kita bersihin piring, soalnya ini buat makan nanti. Kayaknya udah mulai mateng nih, airnya udah mulai berkurang juga. Jadi sekarang tinggal masukin santan ya. Nggak tahu nih kebanyakan apa nggak segini santannya. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah masuk santan ini harus diaduk. Kalau nggak diaduk nanti pecah. Ini paling saya masak sekitar ya 5-7 menit lah. Biar bener-bener mateng. Oke teman-teman, kayaknya telurnya udah cukup mateng nih. Si kuahnya juga, airnya juga udah mulai berkurang, tinggal dikit lagi nih. Ini kental banget nih. Karena bumbunya kebanyakan, maksudnya telurnya cuma 4 biji. Jadi sebenarnya nggak seimbang sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi karena sekarang saya udah lapar banget, langsung makan aja. Kita cuci tangan dulu ya. Pastikan bersih. Ngomong-ngomong, ini udah lumayan malam ya, udah hampir jam 8 teman-teman. Tadi mulai masak itu jam 7 kurang. Karena tadi habis sholat maghrib itu kan sebelum sholat maghrib ke ini dulu, ke warung toilet sekalian beli kayu bakar. Oke, sudah ready menu makan kita. Ada ini, kelihatan gak ya di kamera? Kamera ini paling siang, kamera satu lagi yang Canon baterainya entek karena ngerekodnya di roll terus ya, jadi habis. Ya udah, saya langsung makan aja ya, udah lapar juga. Ini ngomong-ngomong nasinya kebanyakan, udah lapar teman-teman. Ini nggak akan habis sih, dipastikan. Ini nggak akan habis. Kalau ini mah kayaknya saya habisin sama tempe. Kalau ini nggak akan habis, sama nasi nggak akan habis. Saya bawa pulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Biar gampang nanti minumnya sini nih. Karena permukaan ini tuh nggak rata. Kita ambil duluan nih. Mantap sekali sepertinya nih. Tapi saya yakin nasinya bakal nambah sih dari ini. Ini, kental banget tuh teman-teman bumbunya.
Saya makan dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih afdol pakai tangan. Ini luar biasa banget. Mantap sekali. Nanti habis upload video ini, kayaknya beberapa episode nggak akan ada video solo cam dulu ya, karena kan momennya lebaran. Tapi sebenarnya saya udah ini sih, udah stok video yang bakal tayang nanti pas lebaran, pas momen lebaran itu. Jadi paling saya mau liburan dulu ya, mungkin 1 mingguan lebih lah. Nah, selama liburan itu, maksudnya liburan bukan ke tempat wisata ya, karena nggak boleh. Liburan dalam arti saya nggak akan bikin konten, karena memang udah disiapin dari sekarang. Si videonya, jadi nanti tinggal tayang aja ya. Mungkin nanti saya mau silaturahmi ke saudara-saudara saya yang ada di Bandung kayak gitu. Jadi walaupun misalkan nanti nggak mudik, tapi nggak tahu sih nanti apakah saya bakal mudik atau enggaknya. Kalau bisa mudik ya mudik gitu. Dan nanti kayaknya beberapa hari ke depan dari sekarang tuh, dari upload video ini ya, dari tayang video ini, saya mau nganter si Bocil dulu buat ngetrip, karena dia mumpung momen liburan juga kan, libur lebaran, dia mau beberapa hari di Bandung, mau naik beberapa gunung maksudnya. Belibet banget saya ngomongnya. Dia punya target tahun 2021 ini harus dapat 15 gunung katanya. Tapi dia udah dapat 5 sih. Berarti tinggal 10 lagi. Dan ya maksudnya dia belum bisa keluar Jawa Barat dulu, belum diizinin sama mak bapaknya. Jadi sementara dia paling masih sekitaran Jawa Barat dulu. Saya nambahkan karena saking mantepnya ini masakannya. Ini harus habis nih. Ya udah, saya lanjut makan dulu ya, sampai saya kenyang. Tapi videonya udah saya rekod dulu, paling nanti sambung lagi setelah saya sholat, dan setelah sambil ini bikin api unggun. Saya lanjut makan ya.
Selamat pagi teman-teman. Ini udah lumayan terik ya, padahal baru jam 7 lebih 3 menit. Ya, anggap aja jam 7 pas lah ya. Sebenarnya saya udah bangun dari pagi sih, dari jam 5:04 kayaknya saya udah bangun. Cuma tadi habis subuhan, saya main-main ke sana tuh ke belakang sambil menikmati udara sejuk ya. Tapi jatuhnya bukan sejuk kali ya, jadi lebih ke dingin karena tadi tuh saya ngecek udaranya itu antara 15 sampai 16 derajat Celcius. Ya buat kita yang terbiasa di suhu normal antara 25 sampai 26 derajat, ya dikasih 15-16 ya lumayan kedinginan juga sih. Sekarang saya lagi ini nih bikin api unggun, ngabisin kayu bakar karena kemarin saya kan belinya itu 2 ikat. Yang 1 ikat dibakar semalam sebelum tidur, 1 ikat lagi dibakar sekarang. Paling kayaknya bentar lagi saya mulai beres-beres packing tenda. Ya jam 8-an sih kayaknya, jam 8-an saya pulang. Lumayan lah kita lanjut tidur di rumah. Kita ngangetin badan dulu. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan camping saya kali ini udah selesai ya, dan saya pastikan saya di sini tidak meninggalkan sampah sama sekali. Ini api belum saya matikan ya, karena memang saya kehabisan air juga, sementara ke toilet lumayan jauh. Tapi harusnya tidak terlalu masalah karena ini tidak jadi bara ya, dia akan langsung berubah jadi abu sisa pembakaran dari kayunya. Sekarang mungkin video ini akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kalian enjoy ya. Dan akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Pulang dah.